Awal abad ke-17 hingga abad ke-18, dunia memasuki sebuah masa transisi besar. Eropa sedang haus kekuasaan. Dari London hingga Madrid, dari Amsterdam hingga Paris, kerajaan-kerajaan besar bersaing dalam sebuah perlombaan tanpa akhir. Kolonialisme. Spanyol sudah lebih dulu menancapkan kukunya di dunia baru. Kapal-kapal mereka berlayar pulang pergi dari Amerika ke Eropa, membawa emas, perak, dan rempah yang membuat kerajaan mereka kaya. Inggris, Belanda, dan Prancis tidak mau kalah. Mereka mendirikan koloni, membuka perkebunan gula, tembakau, dan kopi. Jalur Laut Karibia dan Samudra Atlantik menjadi urat nadi perdagangan dunia, penuh kapal dagang, syarat muatan harta. Namun, di balik kejayaan itu, ada sisi yang tidak kalah kelam. Perang besar antar kerajaan membuat ribuan pelaut kehilangan pekerjaan. Armada perang dibubarkan setelah damai tercapai. Sementara kapal dagang tetap berlayar, membawa kekayaan yang nyaris tanpa perlindungan. Inilah titik rawan yang akan melahirkan sebuah fenomena sejarah, bajak laut. Banyak mantan pelaut, tentara, bahkan orang buangan yang muak dengan sistem kerajaan beralih menjadi perompak. Mereka menolak hidup miskin di daratan, memilih laut sebagai tanah air, memilih kapal sebagai rumah, dan kebebasan sebagai hukum satu-satunya. Dari sinilah era keemasan bajak laut dimulai. Sebuah masa singkat dalam sejarah, tapi abadi dalam legenda. Bagi kerajaan-kerajaan Eropa, bajak laut hanyalah penjahat, perompak laut yang harus dihancurkan. Namun, bagi sebagian rakyat kecil, orang miskin, budak pelarian, dan mereka yang ditindas sistem kolonial, bajak laut memiliki wajah lain. Sebagai simbol kebebasan, di atas kapal bajak laut, dunia tidak sama. Jika di daratan, rakyat dipaksa tunduk pada raja, bangsawan, dan pajak yang mencekik, maka di laut, aturan itu tidak berlaku. Kapal bajak laut menjadi sebuah masyarakat mini yang jauh lebih egaliter dibanding kerajaan manapun pada zamannya. Kapten bukanlah penguasa mutlak. Ia dipilih oleh kru dan bisa diganti kapan saja jika dianggap tidak adil. Harta rampasan tidak ditimbun oleh satu orang, melainkan dibagi rata sesuai aturan yang disepakati. Bahkan, mereka yang kehilangan anggota tubuh dalam pertempuran akan mendapat kompensasi. Sistem ini yang mereka sebut sebagai Articles of Agreement adalah kontrak sosial bajak laut. Jauh sebelum dunia modern mengenal demokrasi. Di bawah bendera hitam bertengkorak, Jolly Roger tercipta ilusi persaudaraan. Tidak peduli asal, ras, atau status sosial, semua orang dianggap sama. Laut tidak peduli apakah kau bangsawan jatuh, pelaut miskin, atau budak yang melarikan diri. Jika kau sanggup mengangkat pedang, maka kau adalah saudara. Filosofi mereka sederhana, tapi membakar semangat. Jika dunia tidak memberi kita keadilan, maka kita akan mengambilnya sendiri di laut. Tentu, kebebasan ini bukan tanpa kekerasan dan darah. Bajak laut memang merampok, menjarah, bahkan membunuh. Tapi di balik kekerasan itu, ada rasa perlawanan terhadap tatanan dunia yang menindas. Dan mungkin itulah alasan mengapa hingga kini bajak laut tidak hanya dikenal sebagai kriminal, tapi juga sebagai legenda kebebasan. Di antara semua nama yang pernah berkibar di bawah bendera hitam Jolly Roger, tidak ada yang lebih menggetarkan hati para pelaut, pedagang, hingga kerajaan-kerajaan Eropa selain satu nama, Edward Teach, atau yang dunia kenal sebagai Blackbeard. Blackbeard bukan sekedar bajak laut. Ia adalah legenda yang mengubah ketakutan menjadi senjata. Tubuhnya tinggi besar, sorot matanya liar, dan janggut panjang hitam yang memenuhi wajahnya memberi kesan beringas. Namun, yang paling menakutkan
bukanlah fisiknya, melainkan teatrikalitasnya. Ia sering menyelipkan sumbu-sumbu menyala di balik topi dan janggutnya, membuat asap dan percikan api menyelimuti wajahnya. Bayangkan bertemu pria seperti itu di tengah kabut laut, hitam, berapi, dan penuh teriakan perang. Tidak heran banyak pelaut mengira mereka sedang berhadapan dengan monster laut, bukan manusia. Kapal andalannya, Queen Anne's Revenge, adalah simbol kekuasaan. Dengan lebih dari 40 meriam, kapal itu bisa meluluhlantakkan kapal dagang atau bahkan kapal perang. Namun Blackbird jarang menggunakan kekuatan penuh. Justru, ia memahami satu kebenaran sederhana. Ketakutan bisa melumpuhkan lebih cepat daripada peluru. Banyak kapal dagang yang langsung menyerah hanya dengan melihat bendera hitamnya berkibar di kejauhan. Tanpa perlawanan, Blackbird bisa merampas muatan berharga tanpa harus mengorbankan banyak orang. Meski demikian, Blackbird bukan bajak laut yang haus darah tanpa aturan. Catatan sejarah menyebutkan ia lebih sering menghindari pembantaian yang sia-sia. Ia tahu semakin banyak orang yang takut pada namanya, semakin sedikit pertarungan yang harus ia menangkan. Ia bukan sekedar penjahat, ia adalah ahli psikologi teror, menciptakan mitos tentang dirinya yang lebih menakutkan daripada kenyataan. Tapi legenda sebesar itu tidak mungkin dibiarkan hidup lama oleh pemerintah. Pada tahun 1718, Gubernur Virginia, Alexander Spotswood, yang gerah dengan teror Blackbird di pesisir Amerika, memerintahkan militer untuk memburunya. Di bawah komando Letnan Robert Maynard, armada Inggris menyiapkan jebakan. Pertempuran terjadi di perairan Carolina Utara. Blackbird dan krunya melawan pasukan ganas. Konon, Blackbird sempat menembus barisan musuh, berteriak sambil mengayunkan pedangnya. Tubuhnya terus bergerak meski diterjang peluru. Catatan para saksi menyebutkan ia menerima lebih dari 20 luka tembak dan tusukan sebelum akhirnya tumbang. Bahkan dalam kematiannya, ia memperlihatkan keganasan yang membuat namanya abadi. Setelah ia tewas, kepalanya dipenggal dan digantung di haluan kapal Maynard sebagai trofi. Tubuhnya dilempar ke laut, namun mitos segera menyusul. Ada cerita yang mengatakan tubuhnya masih berenang beberapa kali mengitari kapalnya sebelum tenggelam. Ironisnya, dengan kematiannya, Blackbird tidak benar-benar lenyap. Ia justru menjadi legenda abadi yang menandai puncak sekaligus awal keruntuhan era bajak laut. Namun, namanya menjadi simbol gelap kebebasan yang liar. Sebuah peringatan bahwa di laut, hukum bukanlah milik kerajaan, melainkan milik mereka yang cukup berani atau cukup gila untuk menantang dunia. Blackbird membuktikan bahwa terkadang ketakutan lebih tajam dari pedang dan reputasi bisa lebih mematikan daripada meriam. Jika Blackbird adalah simbol teror di lautan, maka Calico Jack Rackham adalah ikon gaya hidup bajak laut. Namanya tidak sekuat Blackbird dalam hal kekuasaan atau ketakutan, tapi ia membuat jejak lain yang tidak kalah penting: gaya, simbol, dan kisah cinta yang legenda. Calico Jack mendapatkan julukan itu karena pakaian warna-warni dari kain kaliko yang sering ia kenakan. Ia juga dikenal sebagai pencipta salah satu bendera bajak laut paling ikonik, tengkorak dengan dua pedang bersilang di bawahnya. Simbol sederhana yang kelak menjadi salah satu gambaran paling populer dari bajak laut di budaya modern. Namun, yang membuat Calico Jack benar-benar abadi bukan hanya benderanya, melainkan dua sosok luar yang biasa berlayar bersamanya, Annie Bonny dan Mary Red. Annie Bonny adalah wanita Irlandia yang keras kepala dan berapi-api. Ia meninggalkan suaminya demi ikut berlayar dengan Calico Jack. Di atas kapal, Annie bukan sekedar penonton. Ia mengangkat pedang
bertarung, dan membuktikan bahwa ia sama ganasnya dengan bajak laut pria. Mary Read di sisi lain memiliki kisah yang tidak kalah dramatis. Sejak muda, ia sering menyamar sebagai laki-laki untuk bertahan hidup. Bahkan pernah menjadi tentara. Identitas aslinya terbongkar saat ia bergabung dengan kru bajak laut. Tapi hal itu tidak mengurangi rasa hormat rekan-rekannya. Mary sama seperti Anne bertarung dengan keberanian yang luar biasa. Kisah Annie Bonny dan Mary Read mengguncang dunia. Di abad ke-18, perempuan diikat oleh aturan ketat. Mereka seharusnya tunduk pada suami, tinggal di rumah, dan tidak pernah bermimpi memegang senjata. Namun di lautan, di bawah bendera hitam Calico Jack, dua wanita ini menolak nasib yang sudah ditentukan untuk mereka. Mereka memilih jalan hidup yang berbahaya, tapi bebas. Ketika Calico Jack akhirnya ditangkap pada 1720, kru bajak lautnya menyerah dengan mudah. Tapi yang mengejutkan, justru Anne dan Read yang bertarung paling sengit hingga detik terakhir. Catatan pengadilan bahkan menyebut mereka bertempur dengan lebih berani daripada seluruh kru pria. Setelah ditangkap, Calico Jack dieksekusi. Namun Anne Bonny sempat mengucapkan kata-kata dingin kepada kekasihnya. Seandainya kau bertarung seperti seorang pria, kau tidak akan digantung seperti seekor anjing. Mary Read wafat di penjara, sementara nasib Anne Bonny setelah itu menjadi misteri, membuka ruang berbagai legenda. Kisah mereka bertiga, Calico Jack dengan bendera ikoniknya, Annie Bonny dan Mary Read dengan keberanian mereka, menjadi simbol bahwa dunia bajak laut bukan hanya tentang emas dan darah, tetapi juga tentang pemberontakan melawan aturan masyarakat. Di lautan, hierarki lama runtuh. Laki-laki atau perempuan, kaya atau miskin, satu-satunya yang penting adalah keberanian. Jika Blackbird adalah legenda ketakutan dan Calico Jack adalah ikon gaya, maka Henry Avery adalah sesuatu yang lebih besar. Ia adalah bajak laut yang membuat dunia gemetar sekaligus memaksa kerajaan-kerajaan besar untuk bersatu melawannya. Tidak berlebihan jika sejarah mencatatnya sebagai The Pirate King, Raja Bajak Laut. Kisahnya dimulai pada tahun 1650-an ketika Samudra Hindia menjadi jalur perdagangan terkaya di dunia. Kapal-kapal dagang dari Eropa berlayar ke India, Persia, dan Arab untuk membawa pulang rempah, sutra, serta harta karun dari timur. Di sisi lain, Kekaisaran Mughal di India di bawah kepemimpinan Kaisar Aurangzeb adalah salah satu kerajaan terkaya dan terkuat di muka bumi. Pada tahun 1655, Henry Avery yang saat itu menjadi kapten kapal Fancy melakukan aksi yang mengubah sejarah bajak laut selamanya. Bersama armadanya, ia menyerang sebuah konvoi kapal Mughal yang sedang dalam perjalanan pulang dari Mekah. Di antara kapal-kapal itu ada Gun Isawai, kapal harta terbesar, penuh dengan emas, perak, permata, dan penumpang kaya raya. Pertempuran sengit meletus, namun keberanian dan strategi Henry Avery membuatnya keluar sebagai pemenang. Gun Isawai jatuh ke tangannya, dan rampasan yang ia dapatkan disebut sebagai salah satu hasil carahan terbesar dalam sejarah bajak laut. Tidak hanya emas dan perak, tetapi juga kehormatan Kekaisaran Mughal yang tercoreng. Bagi Kaisar Aurangzeb, serangan itu adalah penjatuhan harga diri. Kapal yang membawa jamaah haji diserang, hartanya dirampas, dan rakyatnya dipermalukan. Murka pun meledak. Kekaisaran Mughal menuntut Inggris yang memiliki hubungan dagang vital di India untuk bertanggung jawab. Jika tidak, Inggris akan kehilangan akses perdagangan yang paling menguntungkan di Asia. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, sebuah perburuan lintas benua dilakukan. Raja Inggris, Dewan Dagang, hingga Kompeni Hindia Timur bersatu mengeluarkan surat perintah internasional untuk menangkap Avery dan krunya. Ia resmi
menjadi buronan paling dicari di dunia pada masanya. Namun, disinilah misterinya dimulai. Henry Avery berhasil menghilang. Beberapa catatan menyebutkan ia kabur ke Bahama. Sebagian percaya ia menyabar dan hidup kaya di Irlandia. Ada juga yang meyakini ia dihianati krunya dan mati miskin dalam pelarian. Tidak ada yang tahu pasti bagaimana akhirnya ia meninggal. Ironinya, meski dianggap musuh besar oleh kerajaan-kerajaan, Avery juga menjadi pahlawan rakyat kecil. Pamflet, balada, dan cerita rakyat menggambarkannya sebagai Robin Hood dari lautan, seorang pemberontak yang berani melawan kekuasaan dunia lama. Ia menjadi simbol bahwa seorang pelaut biasa bisa membuat kekaisaran terbesar di dunia bertekuk lutut, setidaknya untuk sesaat. Namun, kisah Henry Avery juga menandai sebuah titik balik. Sejak saat itu, kerajaan-kerajaan Eropa semakin serius memberantas bajak laut. Dunia menyadari bajak laut bukan lagi sekedar masalah kriminal di laut, tetapi ancaman yang bisa mengguncang pondasi perdagangan global. Henry Avery mungkin menghilang tanpa jejak, tapi warisannya tetap terasa. Ia adalah bukti bahwa satu orang dengan keberanian dan ketamakan bisa mengubah jalannya sejarah dunia. Di balik bendera hitam, ia berdiri sebagai bayangan yang paling mengerikan yang menentang kekaisaran. Dan hingga kini, namanya masih bergaung sebagai bajak laut yang hampir mengguncang tatanan global. Namun, kebebasan bajak laut tidak pernah ditakdirkan abadi. Lautan yang luas memang memberi mereka tempat untuk bermimpi. Tapi, kerajaan-kerajaan Eropa jauh lebih kuat, lebih terorganisir, dan lebih sabar. Pada awalnya, bajak laut dianggap sekedar gangguan. Namun seiring berjalannya waktu, mereka mengancam sesuatu yang jauh lebih penting. Aliran emas, gula, rempah, dan budak. Nadi yang memberi makan imperium. Spanyol yang paling sering jadi korban. Melihat kapal-kapal penuh harta dari Amerika Latin dijarah sebelum sampai ke Sevilla, Inggris mulai menyadari jika dibiarkan, para bajak laut akan merusak kredibilitas jalur dagang mereka. Perancis yang juga bersaing dalam perdagangan Karibia memilih ikut serta. Dan untuk pertama kalinya, kekuatan-kekuatan besar yang biasanya saling bermusuhan bersatu untuk membasmi musuh bersama, bajak laut. Perang melawan bajak laut tidak hanya dilakukan di laut, tetapi juga di darat dan di dalam hukum. Surat pengampunan, King's Pardon, diumumkan. Kerajaan Inggris menawarkan pengampunan kepada bajak laut yang menyerahkan diri. Namun di balik janji manis itu, ada pengkhianatan. Banyak yang menyerah hanya untuk dipenjara atau digantung tidak lama kemudian. Armada khusus dibentuk, kapal-kapal perang yang lebih cepat, dipersenjatai lebih kuat, dikirim ke jalur-jalur strategis. Di Karibia, armada ini bekerja sama dengan gubernur koloni, menjadikan laut yang dulunya liar, kini penuh patroli. Penghancuran basis bajak laut, kota-kota pelabuhan yang dulu bebas seperti Nassau di Bahama atau Port Royal di Jamaika dijadikan target. Nassau yang pernah menjadi simbol Republik Bajak Laut dijatuhkan Inggris pada 1718 di bawah Gubernur Woodes Rogers. Dari kota yang dipenuhi pesta liar dan kebebasan, Nassau berubah menjadi benteng kerajaan yang dingin. Di masa kejayaan, nama-nama seperti Blackbeard, Calico Jack, atau Charles Van melegenda. Tapi kini satu demi satu tumbang. Blackbeard diburu dan tewas dalam pertempuran brutal. Kepalanya digantung di kapal perang Inggris. Calico Jack ditangkap, diadili dan digantung. Charles Van yang menolak tunduk akhirnya mati di tiang gantungan. Hukuman mereka sengaja dibuat sebagai teater teror. Di London, Bristol hingga Port Royal, eksekusi bajak laut menjadi tontonan publik. Tubuh mereka digantung berhari-hari, membusuk di pelabuhan, agar semua pelaut yang lewat mengerti, inilah harga dari kebebasan. Bagi para bajak laut, ini adalah kehancuran perlahan.
Tidak ada pertempuran terakhir yang heroik. Tidak ada perang besar untuk kebebasan. Mereka mati bukan di lautan, tetapi di hadapan masa yang bersorak. Laut yang dulu menjadi ruang tanpa hukum, kini sepenuhnya berada dalam genggaman imperium. Dan disitulah berakhirnya satu mimpi, bahwa di luar hukum dan di luar tatanan, manusia bisa benar-benar bebas. Namun, sistem akhirnya menang. Dan terima kasih